Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pidato sesuai dengan yang ada pada lembar kerja hari ini ya. Jadi di lembar kerja kalian hari ini, hari Senin, ada susunan teks pidato. Di situ ada urutannya ya. Teks pidato itu harus tersusun dari bagian-bagian seperti pada lembar kerja kalian. Jadi teks pidato itu harus ada salamnya, ada salam pembuka, ada pengantar, isi kalimat penutup, dan salam penutup. Jadi itu ya, itu 6 unsur yang harus ada dalam sebuah pidato. Jadi yang pertama ada salam. Kalian pasti tahu ya kalau salam itu seperti apa? Contohnya, Assalamualaikum itu sudah pasti ya. Itu contoh dari kalimat salam. Terus ada salam pembuka. Salam pembuka itu misalnya selamat pagi, gitu ya. Atau misalnya salam sejahtera. Nah itu disebutnya adalah salam pembuka. Kemudian unsur yang ketiga adalah pembuka atau pengantar. Isinya bisa rasa syukur kepada Allah, bisa ucapan terima kasih, dan yang sejenisnya. Itu disebut dengan pembuka atau pengantar. Kemudian bagian yang lainnya adalah isi pidato. Nah, isi pidato ini adalah pesan yang ingin disampaikan melalui pidato tersebut. Kemudian yang berikutnya ada kalimat penutup. Jadi kalimat penutup itu seperti sebuah kesimpulan ya. Kesimpulan setelah berpidato itu. Gaza, makanannya boleh disimpan dulu Gaza. Dan yang terakhir ada kalimat, udah ya. Apa satu lagi? Salam penutup. Jadi salam penutup itu ya tadi ya. Wassalamualaikum dan sejenisnya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan contoh pidato. Nanti ketika Ibu membaca contoh pidato, silahkan kalian tuliskan di lembar kerja kalian masing-masing. Salamnya apa, salam pembukanya apa, kemudian pengantarnya apa, dan seterusnya sampai salam penutup. Ya, jadi silakan kalian tuliskan tadi ya bagian-bagian pidatonya ya, unsur-unsur pidatonya, salamnya apa, nanti yang Ibu omongkan apa gitu ya, kemudian salam pembukanya apa, isinya apa, dan seterusnya. Itu ya, jadi aktivitas kita hari ini adalah akan menyimak pidato dan menuliskan unsur-unsur atau bagian-bagiannya. Sudah paham instruksinya? Sudah. Sudah? Belum. Oh, belum. Kalau belum diulang lagi. Jadi nanti Ibu akan membacakan sebuah pidato. Saat Ibu membacakan pidato, kalian sambil menuliskan di lembar kerja masing-masing. Salamnya apa yang nanti Ibu sampaikan ya. Kemudian salam pembukanya apa. Kemudian misalnya pengantarnya apa. Terus isinya apa. Dan seterusnya sampai salam penutup. Kalian boleh menulisnya tidak harus sama persis dengan yang Ibu ucapkan. Tapi cukup apa yang kalian ingat ya. Misalnya isinya tentang apa, silakan kalian tuliskan. Kemudian salam pembukanya apa. Seperti itu. Paham? Perintahnya sudah paham? Paham. Paham. Nah, saat nanti Ibu membacakan pidato juga perhatikan ya, ketika kita memberikan pidato, ketika kita sedang menyampaikan pidato, maka kita harus dalam kondisi yang berdiri ya, biasanya berdiri dengan posisi sikap sempurna atau minimalnya berdiri tegak
dan dengan ekspresi wajah yang tegas, juga dengan pengucapan yang lantang dan jelas pengucapannya ya. Seperti itu. Nah, sekarang silahkan siapkan lembar kerja dan alat tulisnya. Ibu mau cari posisi yang enak dulu buat berdiri. Oke, kelihatan nggak ya? Wis, berdiri. Iya. Akhirnya mana pengantar nilainya kan sudah nomor kata Oke, sambil silahkan didengarkan. Kalian nggak usah ribut di komen ya, nggak usah komen-komen. Didengarkan, fokus mendengarkannya. Ini Ibu berdiri ya, tapi mohon maaf tidak terlihat seluruh tubuh. Khawatirnya nanti suaranya nggak kedengeran. Oke, sudah siap dengan alat tulisnya? Sudah. Sudah. Jadi ceritanya hari ini Ibu sedang menjadi kepala sekolah ya. Dan sebagai kepala sekolah akan memberikan sebuah pidato saat upacara bendera. Jadi ceritanya Ibu sedang berpidato di upacara bendera. Oke, siapkan alat tulis kalian. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Teman-teman guru yang saya hormati dan anak-anakku yang saya sayangi. Pulang lagi, Bu. Ibu, ngomongnya jangan cepet-cepet. Oh, jangan cepet-cepet, kan kalian nulisnya nggak harus lengkap ya. Misalnya tadi tuh yang selamat pagi itu berarti apa? Salam pembuka. Unsur pidato yang mana? Salam pembuka. Salam. Bu, jangan lagi, Bu. Jadi misalnya kalian langsung aja ya, langsung nulis. Salah nulis kan? Oke, nggak cepat-cepat, diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, Bu. Teman-teman guru yang saya hormati dan anak-anakku yang saya sayangi. Apa, Bu, tadi selamat pagi? Ibu harus ulang kali ini. Fokus ya, fokus. Setelah ini Ibu tidak akan mengulang lagi. Kalian nulisnya bisa dipercepat atau misalnya kalian bisa kasih kode dulu di lembar kerjanya ya. Nanti tinggal dipanjangin sama kalian sendiri. Oke, diulang ya. Tapi setelah ini Ibu tidak akan mengulang lagi. Jadi tolong fokus perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Teman-teman guru yang saya hormati dan anak-anakku yang saya sayangi. Teman-teman guru yang saya hormati. Tulisnya tidak harus sama persis dengan yang Ibu ucapkan ya. Teman-teman guru yang hormati. Teman-teman guru yang saya hormati dan anak yang Oke, lanjutkan ya. Pertama, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat yang diberikan kepada kita. Hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita bisa melakukan kegiatan dalam keadaan sehat. Cari ulang, Bu, sekali lagi. Kan nggak diulang, jadi seingatnya kamu aja.
Nulisnya Bentar, nggak Bu, harus sama bentar. persis ya. Nggak harus sama Bentar, persis Bu. dengan yang Ibu ucapkan. Bentar, Bu, bentar. Nah, jangan panjang-panjang ya, Bu. Di sini Yang namanya pidato mah panjang, atuh. Ih, takut nggak cukup ya, Bu. Hah, takut sama apa? Tidak harus semua ditulis ya. Ini kita melakukan pelajaran pagi. Wassalam. Oke, dilanjutkan ya. Bentar. Ya. Lanjut. Sambil tulis aja. Belum. Iya, sok, we sambil nulis. Ini masih lanjutan yang tadi ya. Setelah mengucapkan rasa syukur. Saya sangat berbahagia atas semangat, disiplin, dan kebaikan akhlak anak-anakku semua. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan 2 nasihat yang harus anak-anak pahami dan dilaksanakan. Ya di sini. Dua nasihat. Kalian tidak harus menulis semuanya ya, cukup sebagian saja yang menggambarkan misalnya salam pembukanya yang mana, Teman-teman saya. pengantarnya yang mana, dan seterusnya. Dilanjutkan ya. Ya, lanjut. Nasihat pertama, tingkatkan disiplin. Masuk kelas tidak boleh terlambat. Berpakaian bersih dan rapi sesuai dengan ketentuan. Mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan mengerjakan tugas tepat waktu. Gak usah semua ditulis ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nasihat yang kedua, cintailah ilmu pengetahuan dan teknologi. Cintai tubuh. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kemajuan bagi umat manusia. Kita menikmati gedung sekolah yang indah karena adanya ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang bangunan. Kita menikmati sepeda motor dan mobil karena adanya ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang otomotif. Kita menikmati handphone karena adanya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi. Jika kita sakit, dokter dapat mengobati kita. Hal ini karena ditemukan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Begitu pula dengan bidang yang lainnya. Tanpa pengetahuan dan teknologi, manusia tidak mungkin dapat naik mobil dan pesawat, berbicara dengan handphone, membuat bangunan yang megah, serta berobat ke dokter. Tanpa adanya penemuan di bidang otomotif, telepon, teknik, dan kedokteran, manusia pasti masih berjalan kaki ketika bepergian, berkirim pesan berantai kalau memberikan kabar, dan membuat obat-obatan dari tumbuhan jika ingin sehat. Ingat ya, nggak usah ditulis semuanya ya. Tidak usah. Reklamasi.
Dilanjutkan ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi hanya bisa dikembangkan dengan cara belajar, penelitian, dan percobaan. Lembaga pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi adalah tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran, penelitian, dan percobaan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan anak-anakku yang saya sayangi. Jadilah pembelajar yang sungguh-sungguh. Cintailah ilmu pengetahuan dan teknologi. Mulailah dengan senang melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Pikirkan hukum-hukum alam yang bekerja. Kemudian lakukan percobaan. Temukan hukum sebab akibat. Berdasarkan hukum sebab akibat yang bekerja di alam, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikembangkan. Sambil nulis ya, sambil nulis. Jadi nanti sebelum tidak ada yang perlu dikerjakan lagi. Sekali aku. Oke, sebelum dilanjutkan Ibu mau nanya dulu nih. Kalian udah nulis sampai bagian yang mana sih? Gilang udah nulis sampai kolom yang mana, Gilang? Kolom yang kalimat penutup belum. Kalimat penutup belum. Kalimat penutup belum. Jadi yang udah diisi yang mana? Udah semuanya. Udah semua. Kalimat penutup. Ibu belum selesai loh pidatonya. Coba. Panjang kali lah. Namanya pidato kan Capek jangan lah Rahma. tanganku. Rahma udah nulis sampai mana Rahma? Nafisa. Lama-lama jariku bengkak lah topik. Gak kedengeran Rahma. Lama-lama jariku bengkak lah. Oh, macam ni. Kamu sampai mana sebelum? Sampai isi. Oke, coba Royan. Royan udah nulis sampai mana? Sampai isi. Oke, betul sampai isi. Zahra udah nulis sampai mana Zahra? Isi, Bu. Sampai isi. Oke, baik. Udah selesai ya nulis sampai isi ya. Sekarang Ibu lanjutkan pidatonya ya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan anak-anakku yang saya sayangi. Demikianlah pesan saya untuk kalian. Saya berharap kalian melaksanakan pesan ini. Kepada Bapak dan Ibu guru, saya mengucapkan terima kasih. Saya berharap Bapak dan Ibu guru dapat membimbing anak-anak dalam meraih cita-cita. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai sudah pidatonya ya. Bu, aku nanya Bu, tentang itu Bu, pengungkap bisa Bu. Ntar dulu, belum selesai belajarnya. Oke, tadi itu pidatonya. Jadi sekarang silahkan kalian tuliskan sampai ke salam penutupnya. Ini kayak itu bukan kita ini. Guys, itu bisa dibelah. Salam penutupnya wassalamualaikum. Iya, betul. Ya, seperti itu. Arahin kelas apa? Kelas 6. Mikrofon. Ya, jadi silahkan dituliskan di LKS-nya sampai salam penutup.